Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada Direksi Perusahaan Tercatat dan para undangan Public Expo Live 2024. Public Expo Live 2024 diselenggarakan pada tanggal 26 sampai 30 Agustus 2024 yang akan diikuti oleh 44 perusahaan tercatat. Public Expo Live 2024 kami sediakan sebagai sarana komunikasi antara direksi perusahaan tercatat dengan para investor. Melalui Public Expo Live ini, perusahaan tercatat akan memaparkan performa terkini perusahaan beserta rencana pengembangan pada masa mendatang. Silakan menggunakan kesempatan ini untuk berinteraksi, sehingga Ibu dan Bapak akan mendapatkan informasi dan pemahaman yang komprehensif langsung dari sumbernya sebelum mengambil keputusan investasi. Mari kita mengambil keputusan investasi secara bertanggung jawab atau responsible investment decision dengan selalu mempertimbangkan informasi yang secara komprehensif dan bersumber dari trusted person. Melalui Public Expo Live ini diharapkan akan mendorong transparansi dan meningkatkan kepercayaan dari para investor yang pada akhirnya dapat menghasilkan komitmen untuk berinvestasi. Selamat mengikuti Public Expo Live 2024, maju terus pasar modal Indonesia. Selamat pagi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expo Live 2024 dalam rangka 47 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Perkenalkan, saya David San Oval dari IDX Channel selaku host yang akan memandu acara ini. Pada sesi Public Expo Live kali ini akan diisi oleh PT Selama Sempurna Tbk atau yang dikenal dengan kode perdagangan SMSM. Bapak dan Ibu, PT Selama Sempurna Tbk atau SMSM telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 9 September 1996. PT Selama Sempurna Tbk atau SMSM masuk ke dalam sektor otomotif dan komponen, sehingga perseroan masuk ke dalam sektor barang konsumen non-primer. Dan untuk itu, mari kita simak terlebih dahulu video company profile berikut ini.
Bapak Ibu, kita baru sama-sama saksikan video company profile dari PT Selamat Sempurna Tbk. Dan perlu kami ingatkan juga bahwa peserta Public Expose Live di 2024 dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Dan selanjutnya hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu manajemen dari Perseroan. Saya akan coba perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Bapak Ang Andri Pribadi, yang merupakan Wakil Direktur Utama PT Selamat Sempurna Tbk. Selamat pagi Pak Andri. Selamat pagi Pak. Terima kasih Selamat pagi sudah semuanya. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu Pak Andri. Kemudian juga ada Ibu Sumarni yang merupakan Direktur PT Selamat Sempurna Tbk. Selamat pagi Ibu Sumarni. Pagi Pak David, pagi semuanya. Baik, selanjutnya ada Ibu Liana Wijoyo yang merupakan Sekretaris Perusahaan PT Selamat Sempurna Tbk. Ibu Diana, selamat pagi. Selamat pagi Pak, salam sehat semua. Baik, terima kasih Ibu Diana. Selama acara berlangsung, jika ada pertanyaan, kami persilakan Bapak dan Ibu peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang berada di layar Zoom, yang selanjutnya akan membacakan di sesi tanya-jawab setelah pemaparan dilakukan oleh Perseroan. Dan langsung saja, kita akan menyaksikan pemaparan dari Perseroan kepada manajemen PT Selamat Sempurna Tbk. Kami persilakan waktu dan tempat. Oke, terima kasih Pak David. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih telah hadir dan menyempatkan diri untuk mengikuti Public Expose Selamat Sempurna Tbk untuk paparan publik kinerja Perseroan dengan laporan keuangan berakhir 30 Juni 2024. Tanpa menunggu lebih lama lagi, kita akan masuk ke paparan publik Selamat Sempurna. Ya, ini adalah informasi singkat mengenai Selamat Sempurna Tbk. SMSM merupakan flagship company dari IDR Group dan kami mempunyai dua produk utama, yaitu filter dan radiator. Kemudian kami juga memiliki variasi produk yang paling lengkap dan tentunya kami adalah eksportir di mana produk utama kami telah diekspor ke lebih dari 125 negara di dunia. Kemudian juga kita ketahui Selamat Sempurna juga memiliki posisi keuangan dan cash flow yang cukup kuat. Berikutnya, ini adalah komposisi pemegang saham Perseroan dengan posisi per 31 Juli 2024. Saat ini, majority dari pemegang saham Selamat Sempurna adalah PT Adrindo Inti Perkasa dengan kepemilikan 50,54%. Kemudian, Selamat Sempurna juga dimiliki oleh institusi asing maupun institusi lokal. Next, berikutnya. Ini adalah fasilitas produksi SMSM yang berada di Indonesia. Saat ini, Selamat Sempurna untuk di Indonesia memiliki dua fasilitas produksi. Yang pertama di Kapuk, Jakarta, kemudian juga di Tangerang, Banten. Untuk Kapuk merupakan fasilitas produksi untuk radiator, sedangkan untuk di area Tangerang merupakan fasilitas produksi untuk filter dan ada produk lainnya. Next, berikutnya. Ini adalah tampilan produk utama dari Perseroan, yaitu filter dengan brand Sakura dan radiator dengan brand ADR. Kemudian Selamat Sempurna dan entitas anaknya juga memiliki produk lainnya seperti ADR Dam Hoist, kemudian coolant maupun brake parts. Next slide. Seperti yang tadi saya sampaikan di depan, jadi kami Selamat Sempurna dikenal oleh pemain di industri ini sebagai produsen yang memiliki produk yang cukup lengkap dan sangat lengkap. Saat ini kami memiliki sekitar 10.000 SKU, baik total untuk filter dan radiator. Kemudian aplikasinya ini juga digunakan untuk otomotif, commercial, vehicles, marine, dan untuk kendaraan jenis di Amerika, Eropa maupun Asia. Saat ini kurang lebih penambahan part number baru itu sekitar 300 part number untuk filter maupun radiator setiap tahunnya. Next slide. Tadi kita sudah melihat mengenai filter atau filtration. Saat ini kita akan lihat thermal system atau yang biasa kita kenal dengan radiator. Saat ini Perseroan juga memproduksi otomotif radiator, kemudian baik untuk otomotif maupun juga heavy equipment atau industrial radiator.
Kemudian perseroan juga memiliki produk yang terkait dengan thermal system ini seperti kondenser, intercooler, dan evaporator. Next slide. Ini adalah range produk kami. Halo, Ibu Diana. Bisa dilanjutkan kembali? Iya, Pak. Ya. Ke-mute suaranya mungkin, Ibu. Slide-nya tidak berjalan. Next. Berikutnya adalah ini variasi dari produk. Kita mulai kenal dari air filter, oil filter, sampai dengan fuel filter. Ini tipe-tipe yang cukup dikenal di pasaran. Secara overall, pemakaian memang lebih banyak secara komposisi adalah banyak di fuel filter, di oil filter, kemudian juga di fuel filters. Next. Ini adalah produk air purifier filter. Jadi perseroan juga memproduksi filter untuk air purifier dan juga HVAC filter, di mana produk-produk ini cukup kita kenal atau mulai booming itu pada saat sekitar tahun 2020, 2021 itu pada saat periode COVID seperti itu. Dan ini fokus kita bukan hanya menjual unitnya dari air purifier, tapi juga lebih ke filter inside di dalam air purifier. Karena kita ketahui untuk supaya kita tetap memperoleh udara yang sehat atau segar, kita tetap harus mengganti filter yang berada di dalam air purifier tersebut. Next slide. Inilah tipe-tipe filter dari HVAC atau HEPA. Sebelumnya kalau kita yang gampang kita lihat itu biasanya di cabin filter untuk otomotif. Kemudian kita juga mulai masuk ke untuk yang industrial, kemudian juga untuk building air ventilation, seperti yang kalau kita ke mall seperti itu, mereka untuk sirkulasi udaranya juga sudah menggunakan HVAC filter. Next slide. Ya, ini hanya informasi singkat aja mengenai perkembangan dari penjualan filter HVAC dari periode 2020 sampai dengan Juni 2024. Kita lihat secara perkembangannya walau cukup baik, bagus, walaupun nilainya masih tidak signifikan bagi belum signifikan bagi perseroan. Namun kita lihat secara progresnya itu makin baik dan kita berharap ini juga nantinya ke depannya juga akan bisa memberikan kontribusi untuk perseroan. Berikutnya, next slide. Ini adalah biasanya nih rata-rata pertanyaannya apakah EV masih menggunakan filter? Ya, untuk EV masih menggunakan filter. Jadinya saat ini kita juga menginformasikan, mengeducate kepada investor, calon investor maupun stakeholder lainnya bahwa EV itu bukan threat bagi perseroan karena basically-nya EV masih membutuhkan filter. Nah, hanya namanya komponennya aja berbeda. Next slide. Ya, ini demikian juga untuk hybrid juga masih membutuhkan filter. Berikutnya. Ini adalah beberapa model mobil listrik dan filternya ini sudah kami produksi. Memang secara karena populasinya belum banyak sehingga nilai penjualannya juga belum signifikan. Next. Next slide. Ya. Tadi kita banyak bicara mengenai heavy equipment. Nah, ini kita berikan sedikit informasi mengenai range-nya seperti apa. Jadi kita juga support kalau namanya heavy equipment, kita akan support mulai dari constructions, mining, kemudian ada plantations, ada pertanian dan industri lainnya. Jadi ini produk-produknya yang biasa diaplikasikannya di rata-rata di alat berat.
Next slide. Ini adalah produk lainnya dari entitas anak Selamat Sempurna. Produk ini diproduksi oleh Hidraksa Perkasa dan penjualannya sekitar 70% itu ditujukan ke mining sector, kemudian juga ada infrastructure sekitar 10% dan logistik dan plantation. Semua produk ini, produk dari Hadam Hoist ini dijual di Indonesia 100%. Berikutnya. Kemudian kita juga punya produk lain. Produk ini relatif kita kategorikan sebagai slow moving parts. Ini ada fuel tank, kemudian ada brake pipe maupun fuel pipe. Next slide. Nah, tadi saya ada sempat mention mengenai filter untuk air purifier. Dan ini adalah salah satu produk kami yang kami telah rilis dari hampir berjalan 3 tahun, yaitu Sakura Air Purifier. The main goals of produk ini adalah untuk kita mau educate masyarakat nih. Kita nggak cuma jual unit, tapi kita mau educate masyarakat untuk rutin mengganti filter di dalam air purifier. Seperti yang saya bilang, kalau kita mau mendapatkan udara yang tetap terjamin segar maupun bersih, gantilah filter di dalam air purifier Anda secara rutin. Next. Selamat Sempurna juga mensuplai untuk OEM OES. Jadi memang majority kami penjualannya ditujukan ke aftermarket, tetapi kami juga mensuplai ke OEM OES baik di Indonesia maupun di luar negeri. Ini adalah list OEM OES yang disuplai oleh Perseroan sampai saat ini. Berikutnya, next. Untuk memproduksi filter dan radiator, karena dua produk ini kita ketahui merupakan safety products cukup penting, esensial untuk mesin. Makanya kami juga memperoleh bantuan teknis, dan bantuan teknis ini kami peroleh berasal dari global player yang rata-rata merupakan public listed company di luar negeri. Contohnya Donaldson, kemudian juga ada Tokyo Roki. Dan untuk radiator kami juga memperoleh technical assistance dari Tokyo Radiator. Next slide. Ini adalah struktur perseroan dengan entitas anak dan asosiasinya posisi per 30 Juni 2024. Kalau kita lihat di bagian di bawah dari perapat PTC itu ada MD. MD ini baru kami diakuisisi oleh Perapat Tunggal Cipta itu di akhir Juni 2024. Kita berharap dengan akuisisi ini M&A yang dilakukan di akhir Juni kemarin itu akan juga memberikan kontribusi perbaikan dari top line maupun bottom line dari perseroan untuk tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Berikutnya. Ini adalah historical record dari 31 tahun penjualan perseroan. Ini hanya 1 tahun yang kami mengalami penurunan di tahun 2020. Jadi untuk 31 tahun ini CAGR-nya sekitar 19%. Next slide. Berbeda dengan sales yang top line yang CAGR-nya adalah 19%, kita lihat pertumbuhan laba perseroan lebih baik daripada pertumbuhan sales atau top line-nya. Kita lihat secara 31 tahun laba bersihnya itu bertumbuh 29%. Berikutnya. Ini rata-rata kalau dividen ini adalah biasanya cukup diketahui nih rata-rata investor maupun calon investor dari Selamat Sempurna. Mereka cukup tahu bahwa Selamat Sempurna ini sangat komit untuk pembagian dividen. Kami memegang komitmen ini sejak kami going public di tahun 96. Jadi ini adalah tampilan untuk 19 tahun pembayaran dividen tanpa terputus pertumbuhannya. Jadi tapi kalau kita runut dari tahun 96 kami sudah setiap tahun membagikan dividen. Memang jumlahnya naik turun, tapi 19 tahun terakhir pembayarannya itu terlalu naik grafiknya. Bahkan untuk Januari sampai dengan Agustus ini perseroan telah membagikan 3 kali dividen dengan total sekitar hampir 350 miliar rupiah. Next slide.
Salah satu yang cukup juga biasanya kita ketahui minat dari investor atau calon investor ini terkait dengan governance. Jadi selama sempurna juga melakukan perbaikan governance tata kelolanya, dan kami meminta pihak independen melakukan penilaian terhadap tata kelola yang dilakukan oleh Selamat Sempurna selama 5 tahun terakhir. Kita lihat perkembangannya mulai dari yang tadinya hanya fair, artinya ya standar, memenuhi standar regulatory, dan di terakhir di 2024 data per Agustus kami sudah mencapai posisi very good. Kami tidak akan pernah stop, tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah puas untuk terus memperbaiki governance kami, walaupun kami juga sudah akan memasuki leadership in corporate governance. Kami akan terus memperbaiki corporate governance, karena corporate governance yang baik ini juga akan menjadi support bagi kinerja perseroan. Next slide. Ini adalah ringkasan kinerja untuk posisi per 30 Juni 2024. Kita lihat top line turun sekitar 5%, kemudian untuk bottom line mengalami peningkatan 3,71%. Next slide. Ini adalah ringkasan dari ikhtisar keuangan komparatif. Kita perbandingkan juga dengan semester tahun 2023. Next slide. Jadi kalau kita lihat, walaupun nih kalau kita lihat secara rasio keuangan, kita lihat walaupun pertumbuhan penjualan bersihnya negatif sekitar 5%, namun kita lihat manajemen perseroan dan perseroan berupaya untuk tetap memaintain semua rasio-rasio, terutama di margin laba kotor, margin laba usaha, dan margin laba bersih. Kita lihat masih termaintain cukup baik, walaupun kita perseroan juga menghadapi tantangan di mana salesnya mengalami penurunan sekitar 5%. Saat ini margin laba bersih kami di 19%. Next slide. Ini adalah kinerja penjualan perseroan untuk periode per Juni 2024. Dalam negeri mengalami penurunan 6%, terutama dikontribusi oleh penurunan di kinerja anak perseroan SMSM yang memproduksi karoseri. Kalau Bapak Ibu lihat di bagian bawah produk, itu segmen karoseri ini memberikan kontribusi terhadap penurunan penjualan di dalam negeri. Kemudian selama periode semester pertama 2024, kita juga secara domestik juga menghadapi beberapa kendala, mulai dari pasar yang cukup stagnan, mereka wait and see karena faktor ketidakpastian yang cukup tinggi di dalam negeri pada saat semester pertama. Kemudian untuk luar negeri sendiri, kita juga mengalami penurunan 5%. Hal ini kenapa? Karena di periode semester pertama itu cukup banyak isu, mulai dari konflik geopolitik yang kita sudah ketahui, mulai dari geopolitik di Timur Tengah maupun yang sudah berjalan dari 2022 seperti Rusia dan Ukraina. Kemudian juga ada konflik dari Red Sea, seperti itu. Itu yang membuat penjualan luar negeri mengalami penurunan kurang lebih sekitar 5%. Kemudian kita lihat produk, by produk itu relatively cukup baik, kecuali untuk produk karoseri yang mengalami penurunan sekitar 38%. Next slide. Ini adalah penjualan by geografis. Kita lihat by Asia. Asia ini mengalami sedikit penurunan di semester pertama, utamanya dikontribusi oleh penurunan penjualan di Jepang, kemudian UAE, kemudian ada Saudi Arabia, dan juga China. Kemudian untuk Europe sendiri, seperti kita ketahui, penurunan ini juga dikontribusi oleh Rusia. Kemudian walaupun dikontribusi oleh Rusia, kita lihat juga di negara-negara di Eropa juga ada yang mengalami perbaikan, seperti negara-negara di Germany, kemudian Belgium, dan juga France, seperti itu. Berikutnya. Nah, ini adalah top destinasi negara ekspor perseroan. Kita lihat masih tetap kita lihat komposisinya masih negara-negara maju
Kita lihat mulai dari USA, Australia, Malaysia, Thailand, hingga Germany maupun Ekuador. Seperti itu. Oke, next slide. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih, target 2024. Kalau kita lihat di Q1, kalau kita flashback di Q1 itu perseroan mengalami penurunan sales sekitar hampir 10%. Kemudian di Q2 itu sampai dengan Q2 itu turun sekitar 5%. Nah, di full year ini kita berharap bahwa dengan sisa sekitar 4 bulan 2024 kita berharap top line dari Selamat Sempurna masih bisa mengalami peningkatan sekitar 2%. Kemudian untuk laba bersih kami masih bisa meningkat sekitar 8%. Namun semua itu masih juga bergantung pada kondisi geopolitik khususnya di luar negeri. Kenapa? Karena hampir 60% dari penjualan perseroan itu ditujukan ke pasar global, sehingga segala isu atau noise yang berkembang di geopolitik luar negeri itu juga akan memberikan sedikit pengaruh kepada Selamat Sempurna. Demikian paparan publik Selamat Sempurna. Saya kembalikan ke Pak David, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Linia Wijoyo, Sekretaris Perusahaan PT Selamat Sempurna Tbk yang sudah melakukan pemaparan. Dan saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab Bapak Ibu, dan kami telah melihat beberapa pertanyaan masuk dan saya akan coba bacakan satu persatu. Tampaknya antusias dari peserta cukup baik, di mana yang pertama ada Bapak William Adriel selaku investor. Ini menanyakan terkait juga dengan divestasi ini. Apakah SMSM memiliki rencana untuk melakukan divestasi? Kepada Bapak Ibu dari SMSM kami persilakan waktu dan tempat. Ya, terima kasih Pak David. Ya, untuk menjawab Pak William Adriel mengenai rencana divestasi, sampai saat ini perseroan tidak mempunyai rencana untuk melakukan divestasi. Jadi dalam rencana kami malah lebih fokus untuk tetap melakukan M&A ke depan, di mana M&A kami adalah untuk vertical integrated M&A. Demikian. Baik, terima kasih Pak Andri jawaban untuk Bapak William Adriel, dan terima kasih juga sudah berpartisipasi di Public Expo Live kali ini. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu. Selanjutnya dengan ID Sandy Oi yang merupakan investor retail ini, menanyakan berapa target top line dan bottom line untuk SMSM di tahun 2024. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah saat ini SMSM memiliki produk yang terkait dengan EV atau electric vehicle? Kemudian berapa komposisi produk EV tersebut? Baik, untuk menjawab saudara Sandy Oi, pertama mengenai target top line dan bottom line tadi sudah disampaikan dalam paparan bahwa target top line kami adalah kami berharap kami bisa tetap tumbuh sekitar 2% tahun ini. Setelah sebelumnya kami juga memproyeksikan akan tumbuh 8%, tapi melihat kondisi geopolitical tension tidak semakin baik, kami merasa kami perlu mengkoreksi target top line kami menjadi 2%. Sedangkan target bottom line kami adalah tetap 8%. Kami tetap optimis bahwa kami berusaha mencapai target kami 8%, sehingga tahun ini kami bisa mencapai laba bersih yang dialokasikan untuk induk lebih dari 1 triliun rupiah. Kalau kita lihat dari data financial highlight perseroan, kita dapat lihat bahwa selama 31 tahun terakhir, kalau kita lihat memang compound annual growth rate untuk penjualan itu hanya 19%, sedangkan compound annual growth rate untuk net income itu mencapai 29%. Dari sini dapat disimpulkan bahwa memang perseroan kami lebih fokus kepada bottom line dibandingkan dengan top line. Karena menurut kami meningkatkan top line itu sangat mudah, tapi kalau tidak
meningkatkan bottom line sebetulnya juga tidak baik. Oleh karena itu, fokus perseroan sebetulnya sejalan antara top line dan bottom line, tapi jika diadakan pemilihan, maka kami akan memilih bottom line lebih penting. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah saat ini Selama Sempurna memiliki produk terkait dengan EV? Tadi juga sudah disampaikan dalam paparan publik bahwa saat ini kami sudah memproduksi lebih dari 70 item barang untuk electric vehicle. Jadi kami juga selalu update terhadap produk-produk baru. Bahkan dalam setiap tahun kira-kira ada 300 item produk baru, baik itu EV ataupun non-EV yang akan kami produksi. Kemudian kalau komposisi antara produk EV versus ICE atau internal combustion engine, tentu ini masih sangat kecil sekali. Kami perkirakan masih 99% lebih masih dalam ICE gitu. Tapi karena bukannya tidak ada produksinya, tetapi memang market share-nya untuk electric vehicle ini masih sangat kecil. Karena fokus kami lebih ke replacement market. Kita lihat bahwa EV ini masih euforia, jadi masih banyak di OEM. Jadi kedepannya tentu setelah beberapa saat kami percaya bahwa replacement market untuk EV juga akan mulai tumbuh, dan seiring dengan ini pertumbuhan perbandingan antara komposisi electric vehicle dan ICE juga akan semakin membaik. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andri. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi pertanyaan datang dari SNDO, dari investor retail. Selanjutnya ada Excel ini, Bapak Ibu, retail investor. Ada 3 pertanyaan sepertinya. Izin bertanya, dengan semakin banyaknya merek mobil dari China yang membuka fasilitas produksi di Indonesia, apakah perseroan mendapatkan exposure positif terkait hal tersebut? Kemudian bagaimana tingkat profitabilitas HVAC filter, apakah sebaiknya otomotif atau heavy duty filter? Kemudian HVAC filter saat ini hanya untuk domestic market atau sudah dilakukan ekspor juga oleh SMSM? Silakan Pak Andri. Baik, terima kasih untuk Saudara Axel. Dengan banyaknya merek mobil China di Indonesia yang membuka fasilitas produksi, tentu dalam jangka pendek mungkin belum memberikan exposure yang positif, yang banyak, karena kita lebih fokus ke aftermarket atau replacement market. Tapi mungkin dalam jangka panjang tentu akan memberikan exposure positif juga, karena electric vehicle juga menggunakan filter. Tapi tidak tertutup kemungkinan, karena juga ada kandungan lokal yang harus disyaratkan oleh pemerintah kepada merek-merek mobil dari China ini, sehingga kami percaya mungkin dalam jangka waktu pendek ada kemungkinan juga produsen mobil dari China ini juga harus menggunakan komponen lokal, dan salah satunya ini mungkin filter ataupun kondenser di kemudian hari. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya mengenai profitabilitas hatchback, apakah sebaik dengan otomotif atau heavy duty, dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya profitabilitas heavy duty itu lebih tinggi daripada otomotif. Nah, kalau ditanya bagaimana dengan hatchback ini, kita melihat bahwa hatchback ini akan sama dengan heavy duty filter. Jadi kalau ditanya dalam menjawab pertanyaan ini, maka dapat disimpulkan bahwa hatchback filter profitabilitasnya akan sama dengan profitabilitas dari heavy duty filter. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah hatchback filter saat ini hanya untuk domestic market atau juga ekspor juga? Ya, kita dua-duanya, kita baik ekspor dan domestik, tapi kami melihat bahwa potensi pasar domestik ini masih akan lebih besar dibandingkan ekspor pada saat ini. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andri. Langsung saja kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Andi Kurniawan. Terima kasih juga sudah berpartisipasi kali ini. Pertanyaannya adalah, jika dilihat untuk bisnis filter dan body maker mengalami penurunan sampai dengan semester pertama di 2024, apakah untuk filter ada kaitannya dengan tren EV saat ini, dan untuk body maker berhubungan dengan diperbolehkannya impor truk bekas? Yang kedua, untuk ekspor, beberapa negara di Asia mengalami penurunan. Apakah saat ini sudah ada recovery
Kemudian terkait kemungkinan pelemahan demand saat ini, apakah terdapat penyusunan harga tidak untuk penurunan harga di beberapa produk yang dimiliki perseroan? Silakan Pak Andri. Baik, untuk menjawab pertanyaan Pak Andi Kurniawan, ya kalau kita lihat filter memang mengalami penurunan walaupun tidak signifikan, tapi tadi sudah disampaikan dalam paparan publik bahwa penurunan itu lebih disebabkan karena pertama kita lihat adanya geopolitical tension di global sehingga permintaan atas filter ini di beberapa negara mengalami penurunan, termasuk juga kondisi masalah makroekonomi. Tapi kita lihat di sini penurunannya nggak signifikan. Penurunan signifikan memang terjadi pada body maker karena kami melihat bahwa ini memang sepertinya ada seperti cycle yang cukup rutin, di mana memang penurunan ini disebabkan oleh karena permintaan atas truk sendiri untuk kegiatan tidak hanya untuk tambang maksud ini, tapi juga untuk konstruksi dan lain-lain mengalami penurunan, sehingga berdampak kepada permintaan atas body dump truck juga mengalami penurunan. Tapi berkaitan dengan EV, kami tidak melihat bahwa tren penurunan ini berkaitan langsung dengan EV. Kemudian kalau berkaitan dengan import truk bekas, kami juga tidak melihat kaitannya dengan import truk bekas, karena kami melihat bahwa import truk bekas itu umumnya juga tidak banyak digunakan untuk proyek-proyek yang terkait dengan proyek-proyek jangka panjang. Kemudian mengenai ekspor beberapa negara Asia mengalami penurunan, ya kami melihat memang penurunan terbesar ada di Jepang, kemudian juga di negara United Emirates Arab dan Saudi Arabia, dan kemudian juga dengan China. Dan apakah sudah ada recovery? Ya, kami melihat bahwa makroekonomik tentu akan sangat berpengaruh kepada recovery ini. Kita melihat bahwa mungkin Jepang juga sudah cukup membaik sekarang, dan kami berharap bahwa untuk semester 2 ini akan ada perbaikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai terkait pelemahan demand saat ini, apakah terdapat penyesuaian harga atau penurunan harga untuk beberapa produk SMSM? Ya, memang ada sedikit penyesuaian untuk beberapa negara, baik filter maupun radiator, tapi juga ada yang mengalami penaikan harga seperti di pasar domestik juga kami menaikkan harga. Demikian untuk menjawab pertanyaan Pak Andi Kurniawan. Kita cukup terbatas, Pak Andri. Satu lagi, Pak, dari Anonymous Attendee. Terima kasih juga sudah bergabung. Kita mungkin coba hanya menjawab satu pertanyaan saja karena waktunya sudah cukup terbatas. Bagaimana outlook perusahaan apabila harga coal mengalami penurunan, mengingat kontribusi heavy equipment ke perusahaan yang cukup tinggi? Singkat saja, Pak Andri. Baik, tentu mining sektor salah satu pasar kami, tapi kan tidak hanya mining sektor, kita juga ada agriculture, construction, kemudian juga industrial, dan lain-lain. Sehingga memang umumnya masalah di satu area tentu akan di-cover oleh area lain. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andri, waktu kita cukup terbatas. Dan baik, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman. Demikianlah sesi tanya jawab Public Expose PT Selamat Sempurna Tbk. Oleh karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf atas pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari Expose PT Selamat Sempurna Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki Perseroan. Sebelum kami tutup, kami persilakan Bapak Ang Andri Pribadi, Wakil Direktur Utama PT Selamat Sempurna Tbk, untuk memberikan closing statement. Oke, terima kasih untuk para partisipan di Pubex ini. Tadi sudah sampaikan dalam paparan publik bahwa Selamat Sempurna ini perusahaan yang cukup unik dengan produk yang sangat fokus, yaitu radiator dan filter. Dan kami juga mempunyai market yang sangat luas, yaitu ekspor dan lokal. Kami juga sudah ekspor ke 125 negara lebih. Kemudian juga kami mempunyai
pertumbuhan penjualan yang sangat baik dengan compound annual growth rate selama 31 tahun sebesar 19% dan pertumbuhan untuk net income selama 31 tahun itu sebesar 29% dan juga pertumbuhan dividen selama belasan tahun juga mencapai 19%. Juga kami juga saya rasa satu-satunya perusahaan di Indonesia yang secara konsisten sejak tahun 2015 sudah 38 kali membagikan dividen secara teratur atau yang kami sebut dengan quarterly dividend payment. Di samping itu, perusahaan bukan dilihat dari segi financial statement saja, tetapi juga kita dapat saksikan bahwa kita juga terus mengalami perbaikan dari segi GCG, di mana skor saat ini kita juga sudah dalam tahap very good dan kami berusaha akan mencapai leadership di dalam good corporate governance. Saya rasa untuk investor-investor yang berfokus pada dividen dan jangka panjang, SM ini bisa menjadi salah satu pilihan investasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Angandri Pribadi, Wakil Direktur Utama PT Selamat Sempurna Tbk atas closing statement yang diberikan. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Selamat Sempurna Tbk. Mari kita aplaus kepada para penyaji dari perseroan. Dan sebagai informasi terakhir, tayangan Public Expose PT Selamat Sempurna Tbk ini juga dapat disaksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak Manajemen dari PT Selamat Sempurna Tbk dan juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara ini. Dan sampai jumpa dalam acara Public Expose Live mendatang. Aku investor saham, maju terus pasar modal Indonesia.